Semoga acara kita bermanfaat. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Solihin Hadi selaku Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam. Yassir li amri wa ala uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Jadi perjalanan kita adalah kita sekaligus mengunjungi tempat di mana Al-Quran diturunkan, berbunyi yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Qala ni'mal ma'u salih lirrajul salih aw lil ma'i salih." Pada saat inilah kalian yang berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah itu diberikan istiqomah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ustaz Zainal Takin yang telah memberikan sambutan. Lanjut untuk sambutan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh wajibnya kita untuk mensyukuri. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Para rekan kedua, kami di sana dari Jember ya, di Pondok Pesantren Al-Islam. Alhamdulillah dari anak-anak kami itu semuanya ada 7 orang yang berangkat. Itu dari Al-Islam. Yang lainnya mudah-mudahan menyusul. Amin. Dan saya doakan semua mudah-mudahan sukses dalam menghafalkan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Amin. Tidak ada yang dapat saya katakan kecuali kata-kata yuridul akhirah yusibah. Barang siapa yang menginginkan dunia akan Allah berikan dunia. Allah akan mendapatkan dunia. Di tempat di Mekah ini fadilahnya fokuslah beribadah lillahi ta'ala. Itu harapan saya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sejam lagi. Disuruh dulu kita prank ini. Enggak disuruh. Kau senyum dulu kan? Senyum apa kita? Israfil bahagia akan berangkat umrah, insyaallah malam ini bersama keluarga besar Baitul Syakirin dan Madinatul Quran, ditemani nanti oleh Ustaz Solihin dan Ustaz Zainal, juga adik-adik ya. Israfil nggak tahu nanti apakah di Madinah akan dibikin sibuk oleh santri dan santri putri atau Ustaz tadi. Seberang hotel kita ada kuburan baki. Ada makam baki yang baki itu di situ dikuburkan sahabat-sahabat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita semuanya bisa berziarah ke kuburan. Untuk yang santri akhwat, mohon maaf kalian nggak boleh masuk. Di apa? Di berantakin tanah-tanahnya. Ya. Itulah yang membuat pernah kejadian penusukan anak muda, menusuk para syiah yang jahat kepada atau yang berbuat onar terhadap kuburan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Baki itu tidak ada kuburan yang ada batu nisan dan juga ada tanggal lahir dan tanggal wafat. Tidak ada. Nanti kita ke sana berdoa untuk seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan Baki. Dan
Makanya sekarang banyak-banyak berdoa, semoga Allah kuatkan kakinya, Allah kuatkan niatnya untuk bisa berziarah. Ya, karena kita akan melihat sejarah sirah Nabi SAW tidak dengan membaca buku lagi. Kita melihatnya langsung visual, ya, dibikin semenarik mungkin untuk kita memahami bagaimana sirah Rasulullah SAW, bagaimana ghazawatnya, perang-perangnya Nabi SAW. Ada museumnya. Kemudian ada juga museum Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi waktu pertama kali di zaman Nabi, kemudian perluasan di zaman Khalifah. Maka Masjid Nabawi itu dulu Rasulullah terpisah dari masjid. Hanya sekarang sudah masuk dalam area masjid. Tetapi nanti kita akan lihat museumnya bagaimana bentuk arsitektur Masjid Nabawi yang dulu di situ ada yang kata Nabi ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman dari taman surga. Yang ingin merasakan bagaimana rasanya taman surga, nanti kita akan mampir di Masjid Nabawi. Jangan salah tempatnya, ya. Tempatnya di antara mimbar dengan rumahnya Rasulullah SAW. Ustaz, memang kalau salah gimana? Kalau salah ya dikiranya udah benar, tapi dia keliru. Maka pemerintah Arab Saudi membedakan warna karpetnya. Kalau ini karpetnya warnanya apa? Sama dong. Sebelumnya nanti karpet di Masjid Nabawi mirip dengan model ini, ya. Warnanya hampir mirip, cuma warnanya berbeda, ya. Warnanya agak abu-abu, ya. Itu untuk area Raudhah. Nanti bagi siapa adik-adik teman-teman semua yang di Raudhah, coba kepoin tiang-tiang yang ada di Raudhah. Karena tiang di Raudhah itu nanti ada nama-namanya. Ya, tiang di Raudhah, Ustuana itu ada nama-namanya di atasnya. Ya, di mana dulu Aisyah pernah memasang tali karena sholat tahajudnya lama, jadi beliau bertelekan ataupun bersandar di tali. Ya, itu ditulis, dicatat nanti nama tiangnya. Ya, kemudian di mana dulu waktu ada orang yang menjadi tawanan perang diikat sama Nabi di Masjid Nabawi 3 hari lamanya, ada tiangnya, ada. Yang mau kepoin nanti selama di perjalanan atau selama menunggu di bandara selama 4 jam. Kepoin, ya, apa saja tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi. Karena tiang-tiang itu yang lain semuanya sama, hanya yang spesial di bagian depan sebelah kiri, di antara rumah Nabi dengan mimbar Rasulullah SAW. Mumpung kalian masih punya kuota, ya, maka hari di atau ada wifi di masjid ini atau di mana di Baitul Syakirin, maka kepoin tentang tiang-tiang yang ada di Raudhah. Maka konon kata para ulama, kenapa Raudhah itu disebut taman surga? Maka hari ini taman surga yang ada di bumi salah satunya di Raudhah. Nanti di akhirat taman ini akan dipindahkan ke sana. Betapa asyiknya di surga, ya. Nggak tahu sekarang kondisi seperti apa karena sesudah COVID banyak peraturan baru. Berada di Raudhah tak bisa lama-lama, tetapi padatnya luar biasa, ya. Maka kalau ingin berdoa di situ dan doanya, misalnya dia banyak keinginannya, maka doa yang terbaik sebenarnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, karena dia doa sapu jagat. Atau kalau dia pengen yang kedua, ada doa sapu jagat 2.0, ya, 2.0. Apa itu? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nanti waktu dia salat sunat 2 rakaat contohnya di Raudhah, kemudian berdoanya begini, ya Allah, aku mohon semua kebaikan yang pernah Nabi mohon. Ya, enak gak sih doanya begitu? Enak. Ya, cuma hati-hati kan. Andai Nabi pernah doa, ya Allah, aku pengen poligami, dia aman. Maaf lah ya. Oke, cukup kan? Oke. Jadi di Raudhah, jadi ada museum di bagian belakang, kemudian ada sebelah kiri nanti ada pintu Jibril, bab Jibril, ada babun Nisa, ada babul Baqi. Jadi kalau nanti ada teman-teman semua yang berangkat melihat pintu, tahu ingat. Kalau tidak ingat nomornya, maka ingat namanya. Ada bab Jibril. Kenapa disebut bab Jibril? Karena disitulah Jibril masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada babul Baqi, di situ nanti kita akan keluar menuju kuburan Baqi.
Di sebelah seberangnya itu ada babus salam. Babus salam. Dari situlah Rasulullah suka masuk ke Masjid Nabawi. Maka di Masjid Nabawi ada babus salam, di Masjidil Haram ada babus salam. Sunnahnya dulu kalau Nabi masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah melewati babus salam. Tapi kalau hari ini kita lewat babus salam itu kayaknya kurang kerjaan karena harus baru masuk. Maka insya Allah kalau kita umrah nanti di Mekah tidak melewati babus salam ketika masuk, tapi melewati pintu terdekat. Tapi untuk masuk ke Masjid Nabawi itu bisa melewati babus salam, cuman hanya buat laki-laki. Yang adik-adik yang putri bisa lihat bisa, ya bisa. Kalau cuma pengen lihat bisa, nanti ditunjukkan. Selesai kita dari museum kita akan bisa melihat babus salam. Disitulah dulu Rasulullah SAW masuk dan disunahkan untuk masuk melewati babus salam. Di sebelah babus salam nanti ada banyak masjid-masjid yang kita bisa lihat. Tapi sebelum kita sampai di masjid banyak sekali burung merpati. Kalau kalian pengen, bukan halus ya, pengen foto sama burung merpati silahkan di sana. Cuma jalannya agak jauh. Ya, Ustaz makanan burung merpati ada apa enggak? Pokoknya kasih aja lah. Ya. Insya Allah ya. Jadi ada burung merpatinya kayak berada di apa ya? Burung merpati itu kayak di mana sih? Kayak lagi di mana? BS. Ya, di Madinah nanti di bagian sebelah depan babus salam ada pintu itu keberapa? Ketiga atau keberapa? Pokoknya ada dari situ. Nanti kita keluar ada Masjid Ali, ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Bilal, ada Masjid Umar. Itu semuanya banyak. Kenapa ada masjid-masjid itu? Nanti kita cerita kalau dari sampai di sana, insya Allah. Biar yang belum penasaran. Oke ya, jadi Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi dan subhanallah saking luasnya. Nanti kalau bisa adik-adik, karena kalian masih santri, Rasul akan ajak kalian untuk melihat maktabah perpustakaan di Masjid Nabawi. Kita cuma naik sekali eskalator, kalian akan masuk. Di situ pernah duduk Ustaz Isra. Ya, di situ pernah duduk macam-macam kiai ulama pernah duduk di sana. Ya, nah, cuman uniknya Masjid Nabawi perpustakaannya ada perpustakaan Sofia suara. Jadi pakai mikrofon, pakai apa? Laptop, pakai media, pakai laptop lah ya. Ada maktabah syamilah dan ada maktabah yang masih fisik. Ya, itu subhanallah. Nanti kita akan coba ke sana. Kemudian apalagi yang ada di Masjid Nabawi? Yang ada di Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi ada pengadilan, ada mahkamah. Ya, yang pengen melihat bagaimana mahkamah di Arab Saudi atau di Madinah, di sana kita bisa melihatnya di bagian depan Masjid Nabawi. Tapi kalau kita jalan dari depan ke belakang berapa meter Ustaz? Wallahualam, mungkin setengah kilo. Memang jauh. Makanya kalau masbuk, kalau kami masbuk dulu, kami tak mungkin salat depan imam. Depan imam. Kami tak mungkin salat di belakang imamnya dekat, tapi salat kami di luar dekat pagar. Ya, nanti kalian coba lihat lah orang-orang kalau salat di ujung banget. Pokoknya softnya lihatlah, pokoknya masih. Siapa yang penasaran pengen angkat jenazah, maka kalau di Masjid Nabawi jenazahnya lewat pintu depan. Ya, jadi kalau nanti yang putri pengen paman kepo gimana sih jenazah, maka nanti kita di sana setiap habis salat fardu, as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Apa artinya? Salat untuk mayat, untuk jenazah. Itu setiap habis salat fardu. Pengen jadi jenazah atau pengen jadi orang yang salat? Janganlah ya. Cuman Nabi pernah bilang, siapa yang bisa mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Belum selesai. Karena apa keistimewaan mati di Madinah? Mendapat syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita umrah dulu ya. Karena kita Madinah, kemudian baru umrah. Ya insya Allah akan mati di Madinah. Tenang ya. Dan deg-degan ya kan. Baik, jadi siapa yang pengen kepo nanti kita bisa lihat. Yang pengen cepat-cepat ngangkat batu jenazahnya diangkat ke kuburan bisa. Nah, kuburan di Madinah itu luar biasa. Kuburan Baqi itu Rasul pernah sekali, di 2 kali, ya, masuk ke kuburan Baqi bersama mayat di bawah tadi itu dengan kerasnya. Nah, kita akan bisa lihat bagaimana pemakaman menurut Islam, menurut agama kita. Itu subhanallah, gak perlu aneh-aneh, tak perlu tenda-tenda macam-macam. Kita Rasul berpikir sekiranya orang Arab itu bikin
sewa tenda, laris manis. Setiap habis sholat fardu pasti dia sholat jenazah. Jenazahnya bukan satu, 10 jenazah, 7 jenazah. Itu tenda itu termasuk bisnis yang menjanjikan. Tapi di Mekah, di Madinah tidak ada yang begitu. Ya, karena sudah azan, kita baru cerita Madinah sedikit, ya. Nanti selebihnya kita akan jalan-jalan ke Khandaq, di mana dulu Salman Al-Farisi memberikan ide menggali parit, ya, mengelilingi kota Madinah, separuh kota Madinah. Kemudian kita akan ke Uhud, ya. Bagaimana gunung yang kata Nabi, wahai Uhud, engkau adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintaimu. Dan bagaimana di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar batu sampai patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak cerita-cerita menarik. Semoga yang belum berangkat bulan Oktober ini akan berangkat bulan tahun depan insyaallah. Aminkan aja lah ya. Bentar lagi kan? Karena Umi bilang insyaallah tahun depan ibu-ibu pengurus Baitul Syakirin akan berangkat. Mereka lagi kumpulin duit. Ya, kalau kalian mau ikut bareng, kumpulin duit sekarang. Sama ibu-ibu. Oke ya Ustaz, barakallahu fikum. Dari cerita Madinah sudah buat penasaran. Memang Madinah itu, siapa yang betah di Madinah itu bukti dia beriman. Siapa tak betah di Madinah itu berarti imannya bermasalah. Begitu kata Nabi SAW. Kita nanti akan cek iman kita di Madinah. Kalau ternyata gak asik pulang itu masalahnya. Ya, insya Allah semoga semua perjalanannya. Doa musafir itu mustajab. Yang cowok-cowok, kalian mau doa apa? Mau doa apa? Nikah. Doa musafir itu mustajab. Nanti kita di pesawat 9 jam. Pokoknya 9 jam itu mustajab doanya. Ustaz, doanya apa Ustaz ya? Boleh gak doa begini, ya Allah jika dia jodoh, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodoh, tolong jodohkan aku. Maksa betul. Maka nanti insya Allah kita akan ke Masjid Nabawi, dan kalau di Masjidil Haram banyak titik-titik mustajab doa. Ya, jadi di Masjidil Haram itu lebih dari 10 titik doa mustajab. Itu makanya jangan kita sampai menyiksakan waktu-waktu kita ataupun membuat hari-hari kita melewati tempat-tempat mustajab tadi itu. Ya, di Hajar Aswad mustajab, di Multazam mustajab, di Rukun Makom Ibrahim mustajab, saat tawaf mustajab, di Sofa mustajab, di Marwah juga mustajab, sebelum azan sebelum qomat mustajab. Pokoknya banyak doa mustajab. Dan yang terakhir, kalau kalian nanti minum air Zam-Zam, kata Nabi, di antara sunnah Zam-Zam itu ketika diminum sampai benar-benar kenyang. Karena di Baitul Syakirin susah kita temukan. Makanya sunnah minum air Zam-Zam itu sampai apa? Begah ya, begah namanya. Begah itu apa? Bukan jombu, jangan jombu. Nah, sampai kayak udah cukup gitu. Nah, itu sunnah minum air Zam-Zam. Ya, semoga Pak Ustadz nanti Allah berikan juga kesempatan untuk berangkat. Amin. Karena 7 santri itu berangkat. Ya, mana Pak Iza? Itu beruntung tuh kan? Habibnya belum berangkat, anaknya dulu. Apa amalan Pak Iza? Ya, Untungnya tidak sama. apa? Untungnya tidak sama. Untungnya tidak sama. Cuma dia tidak bisa jadi orang tuanya bapak. Dia tetap anak. Walaupun dia di bulan berangkat di pesantren Al-Islam di Jember. Alhamdulillah. Mungkin bulan depan kita akan bawa